Palu dong, palu. Dia ngerasa ada temennya dia Iya, di iya, belakangnya. iya. Palu dong, palu. Kasih dia itu palu. Terus lu diem aja. Ngomong apa biar nggak sepi-sepi amat. Terus habis itu dia udah turun tangga. Dia ngeliat gak ada orang. Akhirnya dia taruh tuh palu, Iya. dia lari. Itu lampu. Nah, itu anak perlengkapan pada masang backdrop kan. Buat foto, buat ini, buat mempersiapkan aula gede buat di hari kedua. Tapi malam, karena dia baru bisa kerja malam. Saat kan nggak mungkin panitia ada terus habis itu peserta ada dia ngerjain ngotok-ngotok ini kan ya. Udah saya udah ngerjain itu, mereka berdua tuh anak perlengkapan ini ngeliat kok kayaknya ada bolak-balik ya di ruangan ini. Iya, udah deh kita ke atas deh, cabut. Udah akhirnya cabut tuh, kerjanya ditinggalin. Besok katanya baru pas subuh tuh baru diberesin sama mereka. Dan itu semuanya anak perlengkapan tuh ada 4 atau 6 gitu. Biar rame di situ. Terus di tempat itu yang menurut cerita senior gue sama yang kita alamin, yang serem tuh adalah setelah aula gede ada lagi aula kecil. Aula itu ya buat 150 orang. Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Itu penempatannya di satu ruang, maksudnya turun. Jadi lorong gitu turun gitu. Nih Okay. ruang makan, turun lagi, aula gede, turun lagi aula kecil. Tapi aula kecil itu dipakai biasanya buat ngasih materi universitas sama fakultas kayak perkenalan lo kalau punya pertanyaan apa mahasiswa barunya ke fakultas ataupun ke universitas Di situ. Karena artinya lantai kayu bukan lantai yang ubin, jadi Lebih adem ya. hangat maksudnya lagi hangat walaupun di bawahnya tuh udah dialasin bantal. Iya. Setelah itu yang serem sebenarnya karena jarang dipakai mungkin ya. Itu juga udaranya beda hampir sama kayak udara yang di ruang makan. Oh, kayak singup gitu Iya. berarti. Oke. Karena kan tutup terus sama ini jarang banget dibuka. Itu terus serem. Terus selesai pokoknya udah beres deh. Intinya pas gue jadi anak acara itu gue nggak menemukan yang kayak gimana cuman masih mendengar cerita yang kayak dengar ada kayak lihat orang lewat lah, anak-anak perlengkapan kebanyakan yang sering ini Yang ngerasainnya. Terus tahun berikutnya gue jadi ketua pelaksana. Iya. Saat gue jadi ketua pelaksana, ini memang gue alamin sendiri secara pribadi. Tapi sebelumnya gue mau ngebahas cerita temen gue, yang juga udah diceritain sama senior gue. Mereka bilang kalau di situ tuh, di tempat itu kebanyakan yang menampakkan diri adalah noni Belanda. Itu adanya di jadi ini pintu gerbang ya. Lapangan parkir, ini rumah panitia, baru lu masuk agak jalan gitu muat satu mobil, itu rumah perempuan, peserta laki-laki. Nah, di belakang rumah panitia ini ada lapangan Kecil. lapangan Gede. lapangan gede. Nah, sebelahnya lapangan itu rumah yang jaga. Sebelahnya rumah panitia, rumah yang jaga. Sebelahnya lagi ada kamar yang buat disewain. Ada rumah yang buat kamar disewain juga. Cuman di sana Kayak kamar yang cottage gitu ya. iya pokoknya banyak rumah deh di situ buat Iya. disewain. Nah, di yang rumah yang samping panitia ini biasanya kita kasih dosen-dosen sama universitas yang menginap. Teman gua yang jadi LO mau manggil dosen Iya. Ke situ lah. ke situ. Dia nggak ngeh, dia 2 kali ngelewatin. Dia pertama nggak ngeh, dia lewatin situ. Terus habis itu yang kedua dia lewatin lagi. Begitu dia kan agak muter gitu, dia lewat lapangan kan, ngajak lapangan. Jadi ada jalan batu selain lapangan rumput. Ayo Pak lewat sini aja biar lebih cepet. Ditungguin soalnya sama anak-anak. Oh iya udah ini. Pas dia kan mempersilahkan mereka jalan duluan ya. Dia nengok ke arah yang rumah yang tadi. Itu di bawah
di bawah toren itu dia ngeliat sosok si ini. Si Noni Belanda. Iya. Si Printing, lu Printing kan? Merinding gua. Iya, gua juga. Dan gua ngebayangin sih. Iya, tapi Noni Belanda yang lengkap ya. Iya, Maksudnya lengkap. yang ini dia nggak pakai topi nggak apa, cuman Noni Belanda gitu. Wah, dia baru ngeh, wah anjing berarti tadi gua bolak-balik dia lihat, gua lihat dong. Cuman gua nggak ngangin aja, terus udah akhirnya dia turun lari ke bawah. Kenapa? Nggak apa-apa. Ngapain? Lari ngapain kata temen gue, kata tuh yang LO itu ngapain? Oh ya udah duduk aja duduk. Iya, ada teh nggak? Ada teh nggak? Dia tenangin diri. Udah itu ceritanya yang seperti kayak gitu-gitu aja yang ini yang pas gue jadi jadi anak acara, pas gue jadi sorry itu gue jadi ketua acara, ketua panitia, ketua pelaksana. Itu cerita temen gue yang LO dosen. Cerita gue di hari ketiga malam setelah party itu setelah ini gue bermaksud untuk bangunin anak-anak keamanan yang tidur di panitia rumah perempuan, rumah peserta perempuan, rumah peserta laki-laki satu, sama rumah peserta laki-laki dua. Anak keamanan buat bangunin si pesertanya. Iya. Itu sebelum subuh yuk. Sebelum subuh. Maksud gue bangun anak keamanan biar pas subuh tuh anak-anaknya dibangunin buat sholat dulu kayak atau mereka siap-siap atau yang penting bangun deh. Jangan lu jam 6 baru bangun karena kita padat nih acaranya hari terakhir ini biar nggak kesiangan. Gue baru berjalan udah lewatin rumah peserta perempuan. Gue itu ngelihat ke arah rumah makan. Kayak ruang makan. Di mana ruang makan, lapangan, rumah panitia, gitu kan? Iya. Pokoknya sederetan lah ya. Gue ngelihat wajah, gue bilangnya wajah apa kepala ya? Kayak pokoknya gitu deh, pokoknya kepala aja deh, gue bilangnya kepala aja. Kepala lengkap, ada mata, ada hidung, ada mulut gitu, sama ada kuping. Di mana? Di ventilasi atau? Lagi ngeliat dari jendela ke arah rumah panitia jadi dia ngeliat ke arah rumah panitia. Tapi lewat lapangan, ada lapangan dulu kan, jadi dia lurus pandangannya lurus ke rumah panitia itu. Tapi lu nggak ngeliat badannya? Enggak kan, karena kayak kepotong deh. Gue hanya lihat kepalanya doang. Oke. Gue lihat, wah, kok ada kepala. Padahal seharusnya itu kosong. Itu pada nggak di ruangannya kosong. Yang ini lagi masak buat sarapan. Di dapurnya pun kebuka, gue lihat orang-orang yang masak di dapur. Dan itu gue dalam keadaan sadar, nggak ngantuk, nggak ini sama sekali. Gue muter dong, gue manggil temen, gue ke tempat panitia, gue bangunin anak acara yang masih duduk di ini, masih benerin rundown, masih ini deh pokoknya. Gue yuk kemana? Ini ke rumah panitia, ke rumah peserta buat bangunin anak keamanan. Ayo deh, tadi teman gue sama juga begitu ngelewatin rumah peserta perempuan, dia balik lagi. Tadi lu gue ambil jaket dingin. Iya. Buruan, gue bilang buruan deh. Jangan deh, gue ikut. Akhirnya gue berdua jalan nih. Enggak. Pas dia ngambil jaket, ada anak acara juga perempuan. Itu baru turun tangga, baru dari kamar mau kemana lu berdua? Bangunin peserta, mau bangunin anak keamanan. Oh, ikut. Gue ambil jaket dulu. Akhirnya kita bertiga tuh. Posisinya gue di tengah, teman gue yang cowok di sebelah kiri gue, teman gue yang cewek di sebelah kanan gue. Sudah ngelewatin rumah peserta perempuan, udah dibangunin sama yang cewek. Gue bangunin dulu yang cewek ya, lu tunggu di sini. Ya, kita nunggu. Udah bangunin segala macem. Dia keluar, gue jalan ke rumah peserta satu. Itu gue ngeliat ke itu lagi masih ada apa enggak. Dan itu sekarang si wajah atau kepala itu matanya ngelirik ke gue. Tapi cuman lu doang? Iya. Yang ngelihat itu? Jadi gimana ya ngeliat kan awalnya dia gini lurus nih, pandangan ke depan terus dia ngelirik gini. Iya. Dia ngelirik kayak posisinya ke lu. Tapi mukanya stay gitu. Cuma matanya doang gini. Itu jelas banget lagi. Gue pura-pura bego aja kan. Gue pura-pura bego. Kita rumah peserta satu. Udah nih anak keamanan dibangunin. Udah. Pas mau ke rumah peserta cowok kedua, teman gue yang cewek lari.
tadi lu perut gua mules, dingin juga, gua balik ya ke rumah Iya, ini. iya. Lari dia set. Lari. Tahu kacau emang ditinggal mulu kita. Iya. Jadi bangunin. Anak kamarnya ternyata anak kamarnya udah bangun. Lagi pada ngerokok sama ngopi. Ada yang makan pop mie nih. Oh ya udah bangun, ntar ini di ini ya. Ya udah. Balik lagi terus. Gue balik, akhirnya acara itu selesai kan. Gue nggak negesin lagi tuh muka masih ada apa enggak. Pokoknya gue balik deh. Gue nggak mau nengok lagi deh. Saya balik pas nyampe kampus, teman gue yang anak acara itu baru bilang, Yang cewek itu yang cabut duluan. iya dia bilang ini, lu tau nggak kenapa gue cabut duluan? Pas lo mau ke rumah peserta cowok yang kedua, kenapa emang? Itu ada bayangan hitam, gede banget. Lu berdua nggak lihat sih? Itu dia gede banget, hampir serumah, hampir segede rumah. Tai kali. Iya. Lu lagian nggak ngomong, ya gue mau ngomong gimana, mendingan gue balik badan lari ke rumah panitia. Ya kalau kita berdua yang kesurupan gimana yang bayangan hitam? Enggak. Dia berdiri aja soalnya dari tadi. Tapi lu udah lihat? Enggak, gua kira itu bayangan ini kan, apa namanya? Gua kira bukan apa-apa. Soalnya gua dari awal tuh nggak negesin, begitu pas deket itu tuh gua baru negesin. Kalau itu bayangan gede banget, wah ya udah, gue balik gue lari. Terus, setelah ini memang ternyata ya tempat itu ya karena jarang dipakai, jarang diinin juga, tempatnya memang luas luas banget. Terus kebun tehnya juga luas juga. Dan pas gue jadi ketua pelaksana itu anak-anak perlengkapan lagi. Kali ini mereka nggak berdua. Maksudnya kan udah ganti panitia ya, panitianya udah baru. Mereka memutuskan untuk kalau kemana-mana kita harus berempat, kecuali siang baru kita pecah. Ya, pas malam ini berempat. Selesai udah ngeset gitu segala macam, udah beres nih. Kira, yuk istirahat yuk balik ke kamar. Besok kita pagi masih ngebagi tip lagi. Ya yuk. Tim tiba-tiba ada yang bilang, kok ada suara musik? Bukan gamelan ya? Apa sih kalau kayak di rumah makan Sunda itu, rumah makan ini tuh yang di Bogor yang ada suara angklung, ada suara suling, ada suara ini. Ya itulah pokoknya. Iya pokoknya itu. Lu tau nggak? Itu gue denger dari tadi. Cuman gue nggak mau ngomong pas di atas tuh, pas lagi gue malu ini di ininya. Oh yaudah yuk jalan. Pas jalan lari ke atas kan ke atas tuh. Aula gede soalnya turun kan. Ya ke atas itu empat-empatnya yang Denger jelas. Iya, wah nggak bener nih katanya. Cabut, lari, jangan ada yang nengok, lari akhirnya mereka semua berempat karena empat-empatnya yang dengar. Tapi emang sekitar situ nggak ada acara. Kan gue dibilang dari awal itu rumah penduduk adanya bukan di sekitar kita, sekitar kita tuh hanya kebun teh. Kalaupun rumah penduduk itu di depannya ada warung rumah penduduk tuh. Jadi adanya posisinya kan tempat gue itu sebelah kanan, dia tuh ada sebelah kiri tuh rumah penduduk, yang sebelahnya sini tuh penginapan semua. Gitu. Wah itu. Jadi kalau lo tahu tempatnya tuh dia itu semua kebun teh semua. Nah di situ udah akhirnya mereka bilang wah kacau kemarin itu juga. Mending kalau empatnya denger. Pertama tuh gue dengerin tapi gue nggak mau ngomong, dia ngomong. Ya udah gue bilang gue dari tadi denger. Pas kita jalan keluar kita empat yang denger, lari. Nah kalau cerita kakak tingkat gue, kakak senior gue itu sama di ini juga. Dia bagian perlengkapan. Kebetulan juga emang anak-anak perlengkapan lagi sial deh, makanya kerjanya malam kali. Iya karena malam mungkin. Dia tuh belum masang ini, jadi masih belum tenang nih, belum masang wall of fame buat foto. Dia bilang, ayo gue jalan duluan ya ke temannya tuh dari rumah panitia. Lu nyusul. Minta temenin lah ini. Soalnya dia ngerjain apa gitu, yang si satu lagi temennya ngerjain apa gitu. Nah udah dia masang dulu satu nih, yang penting dipalu dulu satu lagi baru dia ngukur. Terus ditaruh kan di meja palunya. Dia ngukur, dia lupa tuh. Dia udah masang ini, dia lupa. Wah, palu dong. Dia ngerasa ada temennya dia di belakangnya. Palu dong. Kasih dia itu palu. Terus lu diem aja. Ngomong apa biar ngasih sepi amat. Terus habis itu dia udah turun tangga. Dia ngeliat gak ada orang.
Akhirnya dia taruh tuh palu, dia lari. Itu lampu belum dimatiin apa. Terus sampai rumah panitia lagi, itu temennya dia masih di situ. Kok lo udah balik lagi? Gue baru mau ke sono. Itu sumpah serapah tuh dia tuh. Wah anjing bangsat ini. Kenapa udah ntar aja di Jakarta gue cerita. Udah ntar aja dia cerita. Gue mau kamar dulu. Gue mau nenangin pikiran gue dulu. Kenapa udah deh. Nenangin pikiran dulu udah akhirnya. Selesai dari situ, selesai dari ini. Udah ceritanya ya memang banyak yang di sana. Yang cuman yang paling sering tuh ya si anjing ini. Karena tiap tahun dia ada. Gue jadi panitia, gue jadi ketua pelaksana juga dia ada. Memang si anjing yang punya ini. Terus noni Belanda teman gue tuh yang lihat, terus yang muka itu banyak deh katanya. Biasanya yang diganggu yang malam-malam, yang ngesetnya malam-malam tuh anak-anak ini. Udah. Makanya sekarang inaugurasinya acaranya pindah. Oh bukan di situ Bukan lagi. di situ, sekarang di Puncak. Oh sejak tahun berapa nggak di situ lagi? 2017 apa 2000? Oh terakhir 2016. Terakhir peserta di situ angkatan 2016, 2017 sudah pindah ke Puncak. Satu, tempatnya makin lama makin mahal. Oh tempatnya makin Ya karena dipegang yayasan kan. Terus yang kedua, dari kampus bilang ganti tempat dong, bosan di situ dulu. Terus yang ketiga adalah peserta mahasiswa barunya juga makin lama makin turun angkanya. Oh makin sedikit. Makanya kita milihnya ke Puncak. Gitu. Itulah sekian dari beberapa cerita horor yang di tempat inaugurasi itu yang memang turun temurun ya memang ada itu di situ. Pasti ada aja ceritanya. Tapi kalau dari tempatnya sendiri emang apa ya bisa dibilang tempatnya bagus, nggak ketahuan kalau horor tuh nggak. Dan itu horornya bukan semuanya ya, maksudnya hanya beberapa orang dari sekian rame orang ya yang diganggu atau ditampakin ya yang lagi berdua, lagi ini, lagi sendiri manggil ini ya udah gitu. Yang sensitif lah ya. Bukan sensitif. Ya emang lagi nggak beruntung aja dia. Lagi ngeliat kayak gitu ya lagi nggak beruntung aja. Berempat tempat pada denger musik gimana nggak? Iya. Ini. Tapi yang gokil itu yang itu sih. Yang dikasih palu. Itu yang dikasih palu sih, itu masih epic sih. Masih epic itu yang dikasih palu. Nggak bisa dilupakan pasti parah itu. Oke. Berarti cukup sekian atau ada lagi nih Jit? Untuk saat ini sih udah ya karena tempatnya udah pindah dan di tempat yang udah pindah tuh gue kebanyakan jadi tamu, jadi nggak dari pertama, dari hari kedua tuh baru datang. Kadang-kadang kan udah lulus juga, udah ini udah berubah panitiaan, udah ini udah nggak ngurusin lagi. Tuh. Thank you Jit. Ya, sama-sama ke kawan setapak. Sama-sama Mas Tio. Ceritanya dan pengalaman horornya. Iya. Semoga next, ya gue pribadi sih penasaran nih sama tempatnya. Semoga next kita bisa berkunjung ke sana. Boleh. Dan merasakan bisa experience atmosfernya ya, atmosfernya. Ya, thank you untuk kawan setapak yang udah stay tune, yang nonton sampai full. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ke kawan setapak. Tetap stay tune di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.